Kak Putri, Pak Yandi, shalom. Shalom semua. Halo. Oke, kita Sehat mau selalu, mulai ya. Kak Putri. Ya, sama-sama Tante Lipong, makasih, sehat selalu. Tanti, Halo. Tanti, Ibu Tanti mana? Nggak nongol. tuh Bu Tanti tuh ngumpet. Halo Ibu Tanti. Semuanya, Kemarin jalan-jalan ya Tanti. Saya mau hilang dari peredaran. Enggak dong, tetap bertahan. Ada. Oke, kita Ya, tetap semangat Bu Ibu Tanti. Suanti, Ami. Ya, ayo. Shalom Ami. ayo. Oke, kita mulai ya. Udah Ya, 40. Ami. Saya Shalom, mute ya Ami. semuanya ya. Halo. Oh, Ami nggak dengar. Oke, kedengeran suara saya? Enggak kedengeran? Kedengeran, gede. Kedengeran. Habis segini. Segini dong. Begini kedengeran. Sama badannya gede. Iya, gede kan suaranya. Siapa dulu mertuanya? Oke, aku jadiin video co-host dulu. Gimana ini? Yang namanya Vera Gio bukan ya? Oke. Oke, shalom semuanya. Ya, hari ini saya bersyukur dapat berkat gantiin Verlin. Lagi ada ulangan Verlinnya. Nanti kita doakan biar anak-anak pada jadi anak yang pintar di dalam sekolahnya, anak terangnya Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita mau mulai ibadah pada malam hari ini. Kita bersyukur selalu buat penyertaan Tuhan. Kita bisa bertemu kembali, berkumpul di dalam ibadah pada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, kita satukan hati kita buka hati kita, lepaskan segala kerinduan kita, keluarkan segala pergumulan doa kita pada malam hari ini. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami bersatu hati dalam ibadah yang Engkau sediakan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, hingga kami bisa bertemu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Kami percaya Tuhan, kami bawa hati kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami di dalam kehidupan ini, kami hanya percaya Engkaulah jawaban yang pasti Tuhan. Untuk setiap perkara apapun, seberat apapun beban yang kami bawa pada malam hari ini, kami percaya Kau akan gantikan semuanya dengan berkat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan bagi saudara kami yang baik yang sakit Tuhan sudah Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya Engkau yang melancarkan semuanya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan di dalam ibadah yang Kau sediakan, baik kelancaran internetnya, kami percaya Engkau yang melancarkan semuanya sehingga kami bisa beribadah tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, biarlah penyembahan pada malam hari ini Tuhan. Semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan satu pujian.
Tuhan selalu menolong. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sekali lagi panggil Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangka dan pelihara seumur hidupku. Benar Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Sehelai di rambut kami itu tidak akan pernah terjatuh. Karena Engkau yang selalu menolong kami, mengangkat kami Tuhan, membela kami Tuhan. Engkau yang selalu penuhi apapun yang menjadi kebutuhan kami di dalam kehidupan ini. Apapun keadaan kami. Oh ya Rabba Shikara. Engkaulah Bapa yang setia Tuhan. Kau selalu Tuhan berikan yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Dan keluarga kami, khususnya penyertaan yang Kau berikan, baik untuk orang tua kami, untuk suami kami, dan istri, serta anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mereka semua selalu dalam perlindungan kasih-Mu yang luar biasa. Begitu juga dengan keluarga besar kami, serta makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Oh ya Rabba Sikara Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Oh ya Rabba Sikara Rabba. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan sama-sama. Tuhan selalu menolong.
Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sekali lagi panggil dia Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Dia menyangka dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi panggil dia Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menyangka dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, dia mengenyangkanku, dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan, Kau pelihara kami Tuhan, Kau sertai kami. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita naikkan ucapan syukur kita. Melalui penyembahan pada malam hari. Kita imankan, kita percaya, penyembahan pada malam hari ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan akan lepaskan semua beban hidup kita pada malam hari. Fokus akan penyembahan. Kita percaya kasih kuasa Tuhan selalu bekerja luar biasa. Oh ya Rabba Shikara Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sungguh besar Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Shikara Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap angkat suara kita, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dengar Tuhan, seluruh pergumulan doa kami. Seluruhnya Tuhan. Engkau akan nyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan yang terbaik Tuhan.
Oh ya Rabba Sikara Rabba ya Rabba ya. Oh ya Rabba Sikara Rabba ya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Seperti lagu ini Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Sehelai di rambut kami Tuhan tidak akan pernah terjatuh. Karena Engkau selalu menopang kami Tuhan. Oh ya Rabba Sikara Rabba ya. Kau selalu Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan, baik di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, begitu juga di dalam rumah yang Kau sediakan bagi kami untuk tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh ya Rabba sekarang, sungguh nyata Tuhan, pertolongan yang luar biasa menyatakan dalam hidup kami. Oh ya Rabba Sikara Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi. Tuhan selalu menolong. Selalu Menjaga sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolong. selalu Dia menjaga dan pelihara seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Kami mau berbagi cerita, mau berbagi berkat Tuhan atas pertolongan-Mu yang selalu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kesaksian yang luar biasa Tuhan akan kami taburkan Tuhan lewat ibadah-Mu pada malam hari. Kami percaya banyak kesaksian yang selalu menguatkan kami Tuhan. Dan kami akan selalu kuat Tuhan. Akan terus bersatu hati Tuhan. Karena Engkau selalu Tuhan menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang selalu bersuka cita Tuhan. Engkau berikan bagi kami pada malam hari. Haleluya Yesus, bagi kita yang selalu diberkati, sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Tangan yang sukacita buat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Amin. Oke. Ya. Pada malam hari ini saya buka ruang kesaksian. Saya percaya semua adalah umat Tuhan yang selalu diberkati. Amin. Ya, saya buka ruang kesaksian pada malam hari ini, kesempatan yang luar biasa yang sia-siakan. Putus-putus nggak nih? Enggak, dengeran jelas. Enggak. Nih. Nih. Saya nanti tanggal 8 April mau menikahkan cucu saya di anak yang pertama yang bungsu.
Nah, kemarin lagi hari Senin, saya membantu saya yang besar suruh ke tukang jahit, suruh jahit baju, suruh diukur. Memang itu tukang jahit, tukang rias pengantin, bikin baju pengantin, nyewain baju pengantin. Memang ada kene tali persaudaraan lah sama mantu saya yang besar. Mah ke sana kacilian, mama ukur. Ya. Bisa saya datang ke sana lagi hari Senin diukur-ukur. Nah, kata dia, tukang jahit itu bilang, Cilian, kemantu saya ngapain mesti bikin? Sewa aja, di saya banyak, tinggal pilih. Cuman 300.000 sewa satu. Daripada bikin, mahal sekali pakai, buat apa? Kata tukang jahit ini. Tinggal milih pengen yang bagaimana. Mantu saya bilang, Bang bikinin aja Cilia rukatnya, bajunya, jahitin modelnya begini. Dia kasih modelnya dari HP ya, dia bawa model dari HP. Modelnya begini, tangannya pakai berukat. Kata tukang jahit ini, buat apa bikin? Mending sewa aja, kesayang-sayang, cuman satu kali pakai loh cena. Buat mertua, cena, buat mertuanya ini, kata Cilian teh. Dia bilang apa Kak di Cilian? Saya juga dari Cilian ya, dari tukang jahit, ngedengernya. Kata mantu saya bilang gitu, bikinin Cilian, berapapun saya bayar buat mama. Mamahnya orangnya baik. Nah, itulah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Anugerah yang begitu besar, Mas saya. Sampai saya bilang Kak Cilian, bersyukur saya. Terima kasih Tuhan, dibilang saya mama baik. Itulah hati seorang orang tua, bukan pengasihnya, bukan dibuatin bajunya, perkataan, satu perkataan yang luar biasa bagi saya. Anugerah yang begitu dahsyatnya, dia bilang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mama itu baik orangnya. Kata Cilian, itu teh mertua kamu, udah sewain aja cuman 300. Jangan bikinin saya bayar berapapun. Nah itu ya, Tuhan baik luar biasa. Saya juga mendengarnya sampai bilang terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, mengasihi, ada perkataan yang dahsyat, bahagia, sukacita, damai sejahtera di hati saya. Nah itulah kesaksian saya. Nah besok saya mesti dipas. Kata saya, baru di hari Senin diukurnya kok udah jadi. Udah jadi, mama besok datang pagi, pas aja kekurangannya apa, cina. Biarin, cina. Supaya kita enak, dari mama bolak-balik ke Jakarta, mama capek, nginep juga mama nggak mau, cina bolak-balik mama capek, gue bikin aja. Nah itulah kesaksian saya ya. Tuhan itu baik luar biasa bagi saya ngeberkati. Satu kecap perkataan yang luar biasa. Dia bilang mamah baik, itu teh mendengar dari orang lain, dari Cilian, bukan dari pribadinya. Dia bilang begitu. Nah itulah kesaksian Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya banyak terima kasih ke Tuhan, bersyukur kemurahan Tuhan itu. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Amin. Haleluya, amin. Tuhan berkati selalu. Ya, kita bersyukur selalu ya, semua sesuai tabur tuai kita. Ya, kalau kita menabur yang baik, hasilnya akan baik. Ya, sekarang sudah terbukti ya bahwa Ami, Mama selalu diberkati. Amin, amin. Dalam kehidupannya, usia sekarang diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk
bisa menghadiri pernikahan cucu-cucunya ya. Luar biasa ya. Amin, amin. Cucu-cucunya sudah pada mau merit semua ya. Ya, berkat yang luar biasa lah. Tuhan Yesus selalu baik Amin, buat kita semua. amin. Amin. Semoga dilancarkan semuanya ya, Ma. Masa pernikahan. Ya, biar lancar ya, kita doain. Amin. Oke, ada lagi yang mau bersaksi? Oke, ada lagi? Ya, kesaksian adalah berbagi berkat yang luar biasa. Lewat kesaksian, ya kita percaya banyak orang yang menjadi dikuatkan. Dan kita percaya kesaksian bisa membuat orang mempunyai berkat yang luar biasa dari apapun yang kita saksikan, kita percaya menjadikan kita semua kuat apapun perkara, mungkin ada pokok doa, ada yang mau didoakan atau ada yang mau kita saksikan untuk segala pemulihan. Saya bukan, saya. Oke, silakan Ibu Pinsa Putri. Halo. Halo. Mungkin saya mau bagikan sedikit, maksudnya saya ngucapin terima kasih untuk dukungan doa buat mama yang maksudnya yang sakit kan, lagi sakit pinggang. Tapi saya percaya lewat mama sakit kayak gini, saya percaya ada maksud Tuhan di balik ini semua. Tadinya kita kan tinggal jauh-jauh. Cuma saya memang berdoa sama Tuhan, yang penting kita ada kesatuan hati di antara saudara. Kadang kan kalau ngurus orang tua, kalau boleh dibilang bisa ngurus anak banyak. Tapi giliran kita udah besar, udah berumah tangga kan masing-masing punya kesibukan, belum tentu bisa kayak orang tua ngurus kita dulunya. Jadi di sini saya ambil hikmahnya sih, jadi kita bisa saling topang, bisa saling bergantian gitu jaga orang tua ya. Saya mungkin ada maksud Tuhan di balik itu semua, jadi kita keluarga, saudara-saudara saya bisa saling apa ya, saling inilah, saling tolong gitu, maksudnya saling sama-sama bekerja sama, intinya itu sih Bu Gem yang pengen saya bagiin di sini. Saya ngucapin terima kasih dukungannya untuk mama. Puji Tuhan, maksudnya dokter belum langsung vonis untuk operasi pinggangnya gitu. Masih ada pemeriksaan lagi, walaupun memang kalau pakai BPJS agak lama sih, banyak proses yang harus dilewati, itu nggak mudah. Ya belajar sabar juga sih. Cuma kalau orang tua kalau disuruh sabar kan kayak aduh lama banget. Sakitnya maksudnya dia bilang pengen cepet baik gitu. Saya bilang harus sabar, saya bilang harus semangat gitu. Ya belajar bersyukur aja sih, bukan lewat kejadian ini yang saya lihat sih adanya kesatuan hati sih yang penting. Yang kayak pernah Bu Gem bilang kan, kita harus sepakat, harus saling doa. Ya pelan-pelan Tuhan memang bukakan sih Bu Gem lewat ini, saya mulai mengerti gitu. Kayak saya pernah, sebenarnya saya pengen sharing juga, kayak dulu saya ke gereja. Apa sih maksudnya ke gereja itu? Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Awalnya saya nggak ngerti, maksudnya saya cuma ke gereja kayak rutinitas. Tapi belakangan kesini saya mulai paham maksud Tuhan tuh apa sih gitu. Makanya saya rindu kalau misalkan di gereja masih bangku-bangku ada yang kosong, kita harus doa biar Tuhan yang datangkan jiwa-jiwa. Sama-sama kita harus sepakat berdoa deh gitu. Karena apa ya, maksudnya kita rindu untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan lah. Itu Bu Gem. Pokoknya makin ke belakang ini saya makin mengerti maksud Tuhan tuh apa sih gitu. Dulu saya anggap
ke gereja tuh rutinitas aja, saya nggak dapat apa-apa. Jujur sih saya gitu. Makin ke belakang ini saya mungkin belajar dengar dari sharing dari Bu Gem, dari Bu Ana, dari Bu Tanti. Ya saya bersyukur sih. Itu aja sih Bu Gem. Terima kasih ya Bu Gem. Oke. Itulah kalau Tuhan sudah bekerja, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan akan menjaga hati kita semua, khususnya keluarga lepas keluarga ya. Ya, memang pepatah dahulu mengatakan orang tua ngurus anak banyak bisa, tetapi anak banyak ngurus orang tua nggak bisa ya. Ya, kalau saya hanya ya semua karena hati ya, biarpun jauh ya. Kalau dulu kan orang tua ngurus anak, anaknya ngumpul semua di rumah ya. Jadi nggak akan mungkin lari-larian gitu. Ya, masalahnya kita juga semuanya anak sudah pada besar dan sudah punya rumah, tidak tahu di mana letaknya. Ya, itulah dibutuhkan kesabaran ujian kehidupan lah. Kesabaran, kesatuan hati, terus kita kuatkan di dalam doa. Makanya kita harus selalu panggil nama Tuhan Yesus kemanapun kita melangkah, pasti di situ ada kekuatan. Saya percaya ya semua jalan Tuhan pasti yang terbaik. Yang penting kuncinya kita harus ada kesabaran dan terus panggil nama Tuhan, semuanya akan selesai dengan sempurna sesuai dengan rancangan yang Tuhan selalu berikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Ya, kita nanti satukan doa selalu ya untuk kesehatan mamanya Ibu King Saputri, biar semuanya Tuhan lancarkan dan Tuhan berkati operasinya semuanya, mamanya sehat, selalu pulih dari kesehatan sakit pinggangnya. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan berikan dokter yang terbaik, obat-obatan yang terbaik. Amin. Oke, kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian dan kita buka hati kita. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa yang menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus Tuhan di dalam kehidupan ini kami terus mengandalkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kami percaya semua permasalahan kehidupan kami Tuhan, semua pasti ada jalan keluarnya. Dan kami percaya Engkaulah jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan kehidupan kami. Untuk membuat kami menjadi lebih kuat Tuhan. Melewati apapun tantangan di dalam kehidupan ini, kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Oh ya Rabba sekarang. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau pakai terus hamba-Mu Tuhan, Patrick sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Kami percaya apapun yang diperkatakannya Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya firman-Mu Tuhan selalu menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan. Di dalam kehidupan ini banyak jiwa terus dimenangkan melalui perbuatan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita naikkan satu pujian. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput bijak. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku.
Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya Yesus Tuhan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, sesuai lagu ini, kami percaya Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia baringkan aku di padang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyelamatkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, terima kasih Bu Mary. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita doa bersama. Bapak, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Lewat firman kebenaran Engkau ya Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan ini semua berasal daripada Engkau ya Tuhan, dan bukan berasal daripada manusia ya Tuhan. Dan urapi dan berkatilah setiap kami ya Tuhan yang mendengarnya Tuhan. Biarlah jadi pembelajaran untuk kami ya Tuhan, karena kami mau terus ya Tuhan menyuruhkan nama Engkau dan mendengar firman akan kebenaran Engkau ya Tuhan, karena firman-Mu yang menguatkan kami selalu ya Tuhan. Karena dari firman-Mu ya Tuhan selalu ada jawaban-jawaban ya Tuhan atas setiap pergumulan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Wah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini banyak juga nih yang datang ya. Oke, hari ini saya kembali lagi membawa firman Tuhan. Jadi, saya membawa firman Tuhan itu temanya itu ada 2. Semoga keburu, karena ini temanya ini saya dapat renungannya bagus banget. Pertama itu adalah tipuan dari materialisme. Dan satunya lagi itu adalah membangun yang namanya kepercayaan. Hubungannya apa, itu nanti akan kita ketahui ya. Jadi pertama kita itu namanya membangun, menumbuhkan rasa kepercayaan kita. Kita bisa, di sini ada sebuah cerita kayak tentang
banyak yang terjadi. Ini cerita fiktif ya, jadi bukan beneran, tapi bisa diperumpamakan ini di kehidupan kita. Jadi ada 2 orang pria yang memancing di dekat jembatan yang rusak. Berarti ini ada 2 orang nih, dia tahu jembatan itu mau rusak. Setiap ada kendaraan lewat, 1 kendaraan lewat, jembatan itu runtuh pada bagian tertentu. Terus ada 1 lagi kendaraan besarnya lagi lewat, ada bagian 1 lagi dari jembatan tersebut roboh. 2 orang itu tahu jembatan itu akan roboh. Nah, pada saat kendaraan ketiga mau lewat, orang itu tahu ini jembatan pasti roboh gitu. Nah, tapi terkadang kita sebagai manusia, kita percaya akan diri kita sendiri gitu. Kita percaya akan kemampuannya kita. Dari 2 orang itu, percaya nih pasti roboh. Ini percaya pasti roboh. Tapi nyatanya belum roboh juga, ya kan? Dan ketika mereka yang berbuat yang tidak memiliki kepercayaan, ya benar, apa yang sesuai terjadi, gitu. Tapi ketika mereka mempunyai kepercayaan yang kuat, mereka akan yakin, gitu. Apa yang dilihatnya dan apa yang diyakinkannya itu adalah sesuatu yang akan terjadi bagi mereka. Nah, tapi dari 2 orang pria itu, satunya itu berkata kepada temannya, "Kita harus melakukan sesuatu." Temannya menjawab, "Kita harus membangun rumah sakit." Gitu. Yang satunya itu yakin, nih jatuh, dia mau menolong. Tapi yang satunya laginya itu, udah kita bangun rumah sakitnya aja. Kenapa? Karena kalau roboh orangnya pasti sakit. Nah, inilah yang suka disalahgunakan. Maksudnya salah gunakan itu gimana? Udah tahu jembatannya mau roboh, kenapa kita sebagai orang yang duduk dekat sana, orang yang mengetahui beliau ada masalah atau apapun, kenapa kita tidak mewanti-wanti, kita tidak memberikan lampu-lampu peringatan. Kita malah hanya percaya dengan diri kita sendiri bahwa orang itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kita percaya sendiri bahwa mereka ada jalannya, tapi tidak yang seperti itu yang dikerjakannya. Nah, dari sini memang tampaknya mereka itu bertanggung jawab gitu. Tapi bisa aja mereka itu tuh tidak bertanggung jawab, tidak menciri-cirikan tentang sifat Tuhan, yaitu yang disebut kasih, yang dimana kita lebih percaya sama kekuatan kita sendiri dan kita tidak mau mempercayai orang lain gitu. Nah, dari kaitan sini saya kaitan itu dengan tipuan materialisme. Ketika kita mempercayai seseorang ya, ketika kita mempercayai seseorang, orang tersebut kita kira dia mau membantu kita, ternyata disinilah hal-hal gelap yang terjadi. Itu biasanya terjadi di dalam dunia perekonomian. Gitu. Di sini tuh diceritakannya lagi bahwa di luar negeri itu ada 1 orang, dia dan sahabatnya itu saling bercerita. Yang si A, kita sebut yang si A, dia hidupnya lurus lempeng, tidak ada penggunaan kartu kredit. Sedangkan si B baru mendapatkan tagihan kartunya, mendapatkan kartu kredit gitu. Jadi sahabatnya ini tuh selalu cerita, yang si B ini tuh selalu cerita bahwa dia tuh setiap bulan itu dia bayar tagihan, dapat duit bayar, sedangkan yang si A ini nggak punya tagihan kartu kredit, nggak punya tanggungan apapun, dia lepas legowo gitu. Jadi dia membeli apa yang dia bisa beli. Nah, di dasar sadar apa enggak, kita itu banyak yang terjebak dalam siklus kehidupan yang merepotkan diri kita sendiri. Dan itu dimulai dari kita muda. Contoh, anak-anak waktu kecil mintanya apa? Boneka, sepeda, bola. Sekarang anak-anak mintanya gadget, iPad, handphone, ya kan? Kita sebagai orang tua yang mungkin masih mempunyai tagihan biaya kehidupan, tapi demi si anak, si gengsi, akhirnya apa? Dibelikan. Belikannya pakai apa? Pinjam. Dia menjual kepercayaan dia ke temannya. Aduh, tolong dong bantu saya mau
anak saya punya handphone supaya anak saya tidak dibully di sekolahnya, supaya anak saya dianggap keren lah, dianggap berada, gitu kan. Tapi akhirnya yang berkorban orang tua. Orang tuanya pinjam sana sini, dia kira dia orang tuanya percaya, punya teman yang bisa menolong, temennya akhirnya menolong, ujung-ujungnya apa? Dikenain bunga, yang ada utangnya nggak habis-habis. Masuklah kita ke dalam tipuan iblis, gitu. Nah, kepercayaan inilah yang harus kita bangun, yang benar-benar kita percayai 100%. Apakah kepercayaan itu mudah didapat ketika dikecewakan lagi? Apakah kekecewaan itu bisa kita lepas dari tipuan materialisme ini, gitu. Nah, seperti yang udah tahu ya, sekarang banyak sekali anak-anak yang pengennya itu handphone lah ya, terutama tuh. Ya memang di dunia ini tuh agak sulit sih. Sekarang apa-apa kita udah dikit-dikit handphone ya untuk memudahkan komunikasi, tapi jangan sampai kita diperbudak sama handphone. Jangan sampai kita diperbudak sama uang gitu. Uang itu tuh harusnya kita perbudak. Kita pakai uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai uang untuk kebutuhan kita, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan utama, bukanlah untuk kebutuhan demi anak. Alasannya simpel, demi anak gitu. Ataupun demi saudara, sepupu gitu kan. Nah, di sini tuh ada di ayatnya, bisa dibantu buka di Amsal 15 ayat 16. Saya baca ya, Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Maksudnya apa, saudara-saudara? Lebih baik kita hidup sederhana, tapi kita percaya adanya Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketimbang kita banyak harta, gitu. Kita banyak harta, tapi kita cemas. Mau bayarnya pakai apa? Ini hartanya belum lunas ini, gitu. Ada lagi di Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Gitu. Jadi, berjaga-jagalah. Justru yang kita tahu, hidup yang sederhana, hidupnya lempeng, lurus-lurus saja. Hidup yang penuh berkelimpahan, bisa aja mereka ada rasa cemas. Apakah itu kelimpahannya didapatkan secara halal? Apakah kelimpahannya itu emang Tuhan yang memberikannya? Atau itu hanya lewat pinjaman dari teman-teman yang memberikan pinjaman, yang harus kita bayar setiap bulan atau setiap minggu gitu. Janganlah seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita jangan berusaha menjaga diri kita untuk tidak tamak gitu. Nah, budaya kita itu memberitahu bahwa jika kita memiliki gadget baru, mobil mewah, emas batangan, kita bahagia, aman, dan bermakna. Karena hal ini nih, si iblis-iblis itu pakai nih buat tipu-tipu kita. Dengan pola pikir, miliki sekarang, bayarnya nanti. Dapat duluan, pay later, bayarnya nanti. Ya, tenanglah, yang penting kita punya dulu. Kita memudahkan kita bisa pamer lah, kita bisa apa, bayar nantilah, Tuhan sertai. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Tuhan memang menyertai, tapi Tuhan tidak menghendaki apa yang kita lakukan. Apakah yang kita beli itu untuk keperluan primer? Apakah yang kita beli itu untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, atau apa yang kita punya itu untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan duniawi, gitu. Jadi banyak orang yang membuat keputusannya itu pendek sekali, konsekuensinya itu seumur hidup, jangka panjang. Pada akhirnya ini tuh orang yang membuat hilangnya damai sejahtera, yang harusnya mereka pikir mereka punya mobil mewah, tenang kemana-mana gampang. Tapi akhir bulan, aduh gimana ya, penghasilan nggak ada, nggak tahu mau bayar pakai apa. Akhirnya apa? Cemas. Terus moodnya langsung berubah.
pulang ke rumah emosi, kemana-mana emosi segala macam, terus ujung-ujungnya stres. Ketika kita udah stres, iblis mudah masuknya, ya, saudara-saudara. Jadi kita pelajari hal-hal yang dari kecilnya dulu nih, dari kita pikirnya kecil banget gitu. Yang penting anak kita semuanya punya handphone, punya supaya dia nggak dibully. Tapi ini berentet gitu. Ujung-ujungnya membuat orang tuanya itu mengambil keputusan jangka panjang. Nah, untuk anak-anak pun juga sama. Untuk anak-anak pun, ya jangan mengharapkan dan jangan membebankan semuanya ke orang tua. Kita berusaha, kita jangankan menaruh semua harapan ke orang tua. Memang orang tua itu bertanggung jawab, tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang akan menjawabnya. Mungkin lewat orang tua, atau mungkin lewat saudara, atau mungkin lewat diri kita sendiri. Kita nggak ada yang tahu. Selama kita bergantung hidup kita kepada Tuhan, Tuhan nggak akan pernah membiarkannya kita sampai nggak punya apa-apa gitu. Tuhan pasti memberikannya dan menyediakan semuanya. Nah, racun-racun dari yang kayak begini itu yang menganggap dirinya hebat atau menganggap dirinya kalau punya handphone bagus atau smartphone atau apapun gadget yang bagus lah ya akan dipandang, justru salah. Ada di ayatnya di Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Maksudnya apa, saudara-saudara? Saudara-saudara yang hartanya banyak, pasti ada aja yang dibuangnya. Hartanya saudara banyak sekali. 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Saudara merasakan apa? Tidak merasakan apa-apa. Yang merasakannya siapa? Penjualnya. Yang punya barangnya. Saudara mau ganti handphone. Merek A, B, C, D. Saudara bayar. Saudara dapat handphone. Ya handphone habis dimakan umur. Tapi perusahaannya dapat apa? Dapat kekayaannya saudara. Gitu. Makan di tempat mahal yang mewah karena punya banyak hartanya. Justru yang habis itu adalah saudara. Yang dapat siapa? Yang penjualnya gitu. Jadi keuntungan dari yang punya uang apa? Yang keuntungan yang punya harta? Nggak punya apa-apa kecuali melihatnya. Gitu. Di luar sana saya memang tidak begitu yakin, cuman yang saya tahu memang banyak orang yang hartanya banyak. Sampai ratusan, miliaran, triliunan. Tapi apakah mereka memakai semuanya? Nggak bisa, saudara-saudara. Apa yang mau mereka pakai? Kalau duit mereka yang berkelimpahan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pelajari gitu. Jangan sampai kita diperbudak sama uang kita sendiri. Jangan sampai kita kena racun ini gitu. Yang penting saya mau punya duit banyak, saya kerja mati-matian gitu kan. Yang penting anak saya mampu, yang penting saya hidupnya glamor, hidup saya mewah gitu. Justru itulah iblis udah serang, iblis udah masuk. Kita kasih celah ke iblis. Nah, uang dan barang itu memang penting hidup saat ini, tapi bukan uang dan barang yang membuat saudara-saudara berharga dan bermakna. Iblis itu mencoba menggunakan uang untuk menghalau pandangan kita kepada Tuhan. Iblis pun berdusta dengan mengatakan jika kita memiliki banyak uang kita akan aman. Kata siapa? Itu kata iblis. Banyak uang pasti aman. Ya kan? Ketika Tuhan cobai satu penyakit kritis, ya kan? Walaupun kita ada asuransi, kita ada BPJS, ada apapun, kita tidak merasakan apa-apa, saudara-saudara. Amannya kita di mana? Namanya kena penyakit, semua orang bisa kena penyakit. Itu kan. Walaupun kita percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tapi yang namanya sakit pasti ada, saudara-saudara. Kita nggak bisa ngelak gitu yang namanya sakit. Kita mempelajarinya ya. Kita ada lahir, ada sakit, ada tua, ada kematian. Gitu. Inilah lingkaran kehidupan gitu. Yang akan kita lewati semuanya. Nah, banyak di dunia ini tuh yang terkena materialisme ini nih.
Jadi Tuhan itu mengatakan ada kebenaran yang memerdekakan, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jangan biarkan diri kita itu ditipu dan menghirup racun dari materialisme ini terlalu lama. Kita itu harus menggali kebenaran lebih sering. Caranya gimana? Buka Alkitab kita. Lebih sering daripada kita buka handphone. Gitu. Di handphone, dibuka sesekali nggak apa-apa, tapi lebih perbanyaklah kita buka Alkitab kita. Gitu. Di handphone kita lihat status orang, ih dia hebat ya, dia bisa ke luar negeri, dia bisa keluar kota. Nggak mau kalah. Jiwa kita maunya dipandang juga, pinjam sana sini, pinjam uang sana sini. Yang penting kita liburan happy-happy, pergi ke Bali habis puluhan juta di sana kayak raja, balik lagi ke Jakarta atau ke Bekasi kayak pembantu kita. Mau hidupnya seperti itu, saudara-saudara? Kan enggak. Kita pengennya di setiap mana kita berada, kita maunya kayak raja. Kita ke sana kita bisa, ke sini kita bisa. Caranya gimana? Simple. Yaitu minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikannya di waktu yang tepat. Saatnya saudara jalan-jalan, saudara pasti dikasih jalan-jalan. Di sini pasti banyak yang rindu pengen ke Yerusalem, pengen ke tanah sucinya Kristen, pengen semuanya, tapi biayanya mahal. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara, pinjam sana sini, yang penting kita ke tanah Tuhan. Tujuan kita buat Tuhan kok. Tuhan tidak pernah kok kita harus ke tanah suci Yerusalem. Tapi Tuhan lebih pengen hati kita untuk Dia. Dan sampaikanlah keinginan kita, permintaan kita kepada Tuhan. Karena di dunia ini itu cuma Tuhan yang sanggup membuat diri kita itu lebih berada daripada yang lain. Pengen di dunia ini dipandang atau di akhirat nanti bersama bersama Tuhan dipandang gitu. Pasti pengennya kan sama Tuhan gitu kan. Nah, di sini ada ayat penutupnya. Sebentar, ayat penutupnya di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gitu. Kalau kita tidak tahu kemerdekaan kita, gimana Tuhan mau membuat hidup kita merdeka, bebas dari dunia fana ini. Dunia ini tuh terlalu singkat sebenarnya, saudara-saudara. Mungkin bagi yang punya masalah atau yang punya problema dalam kehidupan, kok kayaknya setiap hari susah dilewatinya. Tapi percaya nggak percaya, tinggal berdoa, lakukan, istirahat. Rutin setiap hari, lewat semuanya. Mungkin saya bisa ambil contoh dari salah satu jemaat kita. Mohon maaf sebelumnya Pak Yongki. Saya ambil dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Ini sungguh memberkati. Pak Yongki punya masalah yang luar biasa. Lihat, dari awal gereja dibangun, belum ada 6 bulan, keluarga Pak Yongki dipulihkan. Luar biasa. Gitu. Masalah Pak Yongki seketika sama Tuhan cuma seperti membalikan tangan gitu. Mungkin sekarang Pak Yongki lagi nggak mikirin lagi dah masalahnya yang lalu-lalu lagi. Dia lebih memikirkan masa depan. Tapi yang bisa kita pelajari apa? Masalah itu cepat berlalu. Gitu. Kita buka dari Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret 6 bulan. Ya kan? Pak Yongki mulai masalah dari bulan yang nggak tahu sebelumnya bulan apa. Cuman dari kita buka gereja sampai bulan sekarang, masalah Pak Yongki selesai. Apa yang Pak Yongki lakukan ya? Itu pasti Pak Yongki yang tahu. Pasti Pak Yongki pernah cerita di kesaksiannya. Luar biasa. Tapi yang perlu kita pelajari adalah Tuhan tuh selalu menjawab. Tuhan tuh selalu memerdekakan hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan diri kita menjadi budak uang. Bukan menjadi budaknya barang-barang mewah. Tuhan mau mengajar kita untuk percaya bahwa Tuhan di atas segalanya. Gitu.
memang kita udah tahu, tapi terkadang kita suka ngeyel. Seketika, ih ada duit, lupa. Ada duit lagi, lupa. Jatuh, inget Tuhan. Gila naik, lupa sama Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Justru kita percaya, Tuhan ada di saat kita susah maupun senang. Tuhan ada di saat kita suka maupun duka. Nah, jadi kesimpulannya adalah kuasa ilahinya telah memberikan segala apa yang kita butuhkan untuk hidup saleh, untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi turunkanlah ekspektasi kita terhadap bumi kita berpijak, sebab kita tidak diciptakan untuk fokus kepada hal-hal duniawi. Kita fokus untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Nah, jadi ini bisa menjadi pertanyaan untuk diri kita. Apakah kita pernah terjebak dalam tipuan materialisme ini? Dan caranya gimana supaya kita tidak terjebak lagi? Yaitu yang harus dilakukannya adalah jangan biarkan diri kita itu terlena sama duniawi. Tetapi kita harus lebih sering mencari kebenarannya Tuhan. Buka Alkitabnya, saudara-saudara. Pasti banyak nih yang di sini yang lama sekali nggak pernah buka buku Alkitab, gitu kan ya. Dan kita harus mempelajari firman Tuhan tentang manusia dan uang. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Hikmatnya adalah uang itu beracun untuk kebahagiaan kita apabila kita diperbudak sama uang. Gitu. Oke, mari kita belajar, mari kita menuntut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mari bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan firman akan kebenaran Engkau ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tidak lagi ya Tuhan diperbudak oleh keuangan ataupun uang ataupun hal-hal duniawi ini ya Tuhan yang membuat diri kita ditinggikan ya Tuhan. Karena kami mau belajar ya Tuhan hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Ajari kami juga ya Tuhan untuk menjaga kepercayaan terhadap orang-orang yang telah percaya kepada kami ya Tuhan. Kami tidak mau menyalahgunakan kepercayaan orang tersebut ya Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya ya Tuhan bahwa jalan-Mu adalah yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar sajalah firman Tuhan ini ya Tuhan selalu ada di dalam hati dan di benak kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga ketika masalah muncul ya Tuhan, kami punya jawabannya ya Tuhan. Kami mempunyai solusinya ya Tuhan, karena Tuhan telah menjawabnya terlebih dahulu ya Tuhan, sebelum masalah itu datang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih hanya nama-Mu ya Tuhan, kami telah berdoa ya Tuhan, dan mengucap syukur selalu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Mary. Oke, amin, amin. Tuhan berkati ya Patrick, luar biasa. Kalau kita selalu mencari Tuhan, cuannya datang sendiri, bukan kita yang mencari, tetapi Tuhan yang memberkati kita, dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan. Amin. Tuhan berkati, Tuhan pakai terus luar biasa Patrick sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, ayat hafalannya nanti dipersiapkan ya Patrick. Oke, kita mau masuk ke ayat hafalan pada malam hari ini. Ada di mana? Ayo. Ada di Roma 8 ayat 28. Oke, saya langsung buka saja. Langsung mulai. Ada yang sudah siap? Musa 15 ayat 16. Oke, makasih Patrick. Cuma Roma 8 ayat 28. Ada yang sudah? Roma 8 ayat 28. Oke. Mari kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk sesuai dengan Mereka yang rencana. mengasihi Dia. Sampai situ aja, Bu. Cukup kata Ki. Ya. Mengasihi Dia aja. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Bu. Saya. Oke, Oke, silakan. balik lagi ke saya. Roma Silakan, 8 Mantu, ayat Bu. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Ayo, Faninya kemana? Faninya masih kerja. Ini mau pergi nganterin dia lagi ngidam bebek kayaknya deh. Ikut dong. Di sini ada bebek Kelio. Oh, bebek Kelio. Iya. Iya. Bebek Makanya. Kalio mahal. Iya. Untung dia makannya bebek yang murah, nggak bebek Bang. yang Kelio. 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 Jelambar. Banyak. Asal jangan bebek keseleo ya. Oke. Bukan bebek Kelio. Ya, ayat hafalan ngomongin bebek jadinya. Ayo. Mau bebek. Nah, jadi bapak yang baik deh, sono beli. Satu metrik. Oke, selanjutnya siapa nih? Tante Lipong sudah buka mic. Silakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu datang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, selanjutnya. Aku. Oke, Filia sudah ceria nih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oke, amin. Tuhan berkati. Mamanya sudah pulang, papanya. Belum, Tante. Mama pulang malam. Oke, Tuhan berkati ya, Filia. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya siapa nih? Ayo, open mic-nya kalau sudah siap. Ya, Pak Yongki silakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, Tuhan berkati. Gracia kemana, Gracia, Gracia? ayo Palang. Ayo, Gracia. Gracia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Kabur. Tangannya mana? Mana? Kabur deh. Oke, Tuhan berkati Gracia. Selanjutnya. Ayo.
Pak Immanuel keluar. Pak Immanuel. Masih agen. Oke, ada lagi? Mama sudah siap? Oke. Ya, saya pilih ya. Mama udah siap, Ma? Ibu Suwanti. Kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Oh, iya. Oke, silakan Ibu Pink Saputri. pakai ya? Ya, apa? Ya, shalom. Belum. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oke, amin. Lanjutnya. Roma pasal 8 ayat 28. Hmm. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membangkitkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan, membangkitkan. Kedatangan. Kedatangan. Mendatangkan. Oke, Tuhan berkati Pak Yandi. Sama-sama. Berkati Bu Ping Ping. Oke, selanjutnya. Ya. Siapa? Cita Ocen ya? Oke, silakan. Ocen. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam sesuatu Yang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi yang mengasihi Dia. Oke. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, Tuhan berkati. Cita Ocen. Kasih. Ya. Ada lagi? Vera belum ya? Martin udah siap tuh kayaknya. Vera. Iya, belum. Ya udah, boleh deh. Boleh deh. Ayo. Boleh deh. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi mereka. Mengasihi Dia, mengasihi mereka. Ayo. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebenaran, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu doang tadi. Terima kasih. Dia Tuhan berkati Bu Vera. Lupa. Oke. Selanjutnya Bu Legia, silakan. Iya, shalom. Shalom. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, Tuhan berkati. Atin. Ya. Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk Mendatang. mendatangkan kebaikan bagi Mereka. mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oke, Tuhan berkati Atin. Abangnya mana? Abang keluar. Abang keluar, tapi belum pulang ya. Iya. Oke, Tuhan berkati Bu Legia, Martin. Oke, selanjutnya Mama udah siap? Ibu Suwanti. Ya, Oke. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oke, Tuhan berkati, Ma. Amin, amin. Oke, selanjutnya. Siapa dulu nih? Ceping apa Ibu Ana? Ya, boleh aku dulu. Boleh sedikit kesaksian ya? Boleh, silakan. Maaf dipotong sedikit sebentar. Ayat ini kan mengajarkan kita kan untuk kita mengandalkan Tuhan. Dari awal kebaktian ini berjalan kan, seperti nyanyian tadi, seperti firman Tuhan yang ada, kita tuh diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Jadi kehidupan kita sehari-hari. Terus ada kejadian kecil menurut kita sebagai manusia tuh hal yang kecil. Anak saya kan bekerja di luar karena dia bekerja jam 8 tadi dan saya jam 7 juga masih di tempat kerja. Dalam perjalanan tuh dari jam 7 saya teleponin dia karena emang udah biasa jam 7 kurang tuh saya suka teleponan sama dia karena supaya dia tuh tidak telat kerjanya. Dan tadi dari jam 7 kurang udah diteleponin terus-terusan sampai 20 kali nggak diangkat. Udah gitu kan saya arah pulang sampai di rumah, makanya saya buka Zoom dulu, saya mandi buru-buru, saya pikir kan mau masuk Zoom juga. Terus udah gitu, sebelum saya masuk Zoom, ya sudah saya beres, jam 7 kurang, jam 8 kurang 30, setengah 7 lewat deh, 40 menit, 35 menit lah yang sebelum jam 8. Saya berdoa, Tuhan saya jauh nih dari anak-anak, apalagi anak saya yang kerja di luar. Saya jauh Tuhan, saya tidak bisa bangunin dia kalau dia tidur, saya bilang gitu kan. Saya berdoa di situ, saya bilang, tolong Tuhan, kirim orang-orang baik, orang-orang yang mungkin Tuhan kirim untuk membangunkan dia. Itu hal yang kecil buat kita ya, untuk membangunkan anak. Walaupun kita jauh kan ada komunikasi yang baik dengan anak, dengan Tuhan lah ya maksudnya. Terus dalam hal itu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tolong saya, tangan saya kurang panjang untuk membangunkan dia, tapi saya percaya tangan Tuhan pasti lebih panjang daripada apa yang saya pikirkan, Tuhan pasti bisa gitu. Terus saya berdoa terus Tuhan sampai amin, terus saya teleponin dia lagi. Saya teleponin dia lagi ternyata puji Tuhan jam 8 kurang seperempat dia angkat tuh telepon. Saya bilang, aduh Tuhan, baru saya amin gitu loh, baru saya amin, terus saya coba lagi gitu telepon dia. Ternyata dia angkat. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa seperti ayat yang sekarang itu kan, kita tahu ya apapun yang kebutuhan kita, apapun yang kita, hal-hal apapun dah, sekecil apapun, menurut kita, kecil itu mah masalah sepele gitu kan. Masalah yang membuat kita tuh mungkin kecil lah, masalahnya masalah begitu mah ngapain sih mesti diiniin kan. Tapi itu yang saya rasakan bahwa Tuhan dalam hal sekecil apapun Tuhan tuh pasti bantu gitu kan. Ternyata anak saya sampai di kantor mah udah jam 8 pas sampai di kantor dia masih ngomong, aduh di Tuhan maksudnya ya, namanya dia kerja nggak ada orang tua, nggak ada saudara juga, maksudnya nggak ada, paling cuma teman-teman doang, tapi saya percaya Tuhan juga pelihara dia di sana.
Tuhan pasti membimbing dia di sana dan diberikan orang-orang yang baik. Saya juga bersyukur sama Tuhan karena Tuhan tuh selalu memberikan yang mungkin hal-hal yang kecil itu yang buat kita tuh sepele. Tapi itulah kerjanya Tuhan buat kita. Seperti ayat hari ini juga ya sangat luar biasa ya, maksudnya masuk juga gitu. Firman Tuhan yang Patrick bawa dengan yang firman Tuhan ayat hafalannya sekarang pun Allah tuh turut bekerja dalam setiap kita gitu. Jadi buat kita semua juga warning untuk hal-hal yang mungkin besar atau kecil apapun gitu maksudnya andalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu aja sih. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat hafalan pada malam hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala kebaikan apapun, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oke. Ya, lanjut lagi. Selanjutnya Ibu Ana sudah siap? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke. Terima Tiffany. Ada lagi? Nathan, Grace. Oke, silakan Nathan. 8. Oke. Ayat. Ya. 8. Kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Amin. Oke. Katanya Grace. Dulu. Grace mana? Grace. Wah. Gitu kan katanya. Puji Tuhan sudah menang. Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Grace. Grace, mau kata pola? Mama datang. Oke, silakan Grace. Ayat 8. Ya. Kita tahu sekarang mendalam kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Amin. Oke, amin. Tuhan berkati. Grace, keluarga Pedarman berkati. Ada lagi yang belum? Johan? Roma 8 ayat 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam ayat 28 bukan? 28. Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke. Berkati saya ya. Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oke, ayat hafalan pada hari ini ada 22 orang. Saya sebutkan ya, yang belum kesebut.
Tolong dikoreksi. Oke, 1 Ibu Tanti, Patrick, Ibu Livong udah ya, sebut ya. Pilia, Bapak Yongki, Gracia, Ibu Pingsah Putri, Pak Yandi, Citalcen, Ibu Vera, Gio, Ibu Legia, Martin, Ibu Suwanti, Ibu Pingping, Ibu Ana, Fani, Nathan, Pak Darman, Grace, Pak Yohan, dan Ibu Mary. 22 orang hari ini yang ikut ayat hafalan. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, selanjutnya pengumuman besok kita ada ibadah SOM jam 19.40 untuk baptisan sudah selesai ya. Tidak ada Zoom lagi pada esok hari. Jadi kita ada ibadah untuk pemuritan yang anggota SOM diwajibkan hadir, yang bukan anggota SOM boleh mengikutinya. Dibuka untuk umum. Jadi sama-sama kita belajar bersama pada esok hari, hari Kamis jam 19.40. Linknya dibuka. Oke, itu aja pengumumannya. Dan hari Sabtu kita ada ibadah WBI. Wanita Betani Indonesia di gereja jam 1 siang. Terus ada doa pengurapan jam 5 sore. Dan seperti biasa hari Minggu ada ibadah raya disertai ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Ada ibadah Iyut jam 1 siang. Setelah ibadah Iyut baru ada pembaptisan. Khusus Martin dan Yoel dipersiapkan segala sesuatunya, bawa baju ganti. Itu aja. Ada doa puasa ya, tadi sudah diumumkan di grup. Dimulai tanggal 10 Maret ya. Tadi di grup sudah diumumkan. Oke, ibadah doa puasa Prapaskah Gereja Betani Indonesia 10 Maret sampai tanggal 8 April. Sampai Paskah ya. 8 April ya. Oke, dimulai jam 10 malam sampai minimal sampai jam 12 siang. Oke, disesuaikan dengan kesehatannya. Oke, itu aja pengumumannya. Tuhan berkati dan kita akan masuk doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Ya, saya. Oke, Tante Lipong ya. Ya. Oke. Tante Lipong sama Like ya. Iya. Mau didoain dong, Mary. Nanti Ya. PTS. PTS ya. Ya. Ada ujian ya. Gio PTS. Oke, dan Pelin juga sedang ujian juga, mau kelulusan ya anak-anak ya, khususnya Gio, Martin, Perlin, Roland, cucunya Tante Lipong, Fani ya, anaknya Pak Darman, banyak yang juga lagi ujiannya. Fani juga mau lulusan S2-nya tahun ini, sedang lagi bikin skripsi ya, tesis ya. Saya nggak ngerti, anak-anak aja ngerti. Lulusannya beda, saya sama anak saya. Jadi dia yang lebih ngerti tesis ya. Nih, saya doain. Amin. Minta tolong. Ya. Depang doain cucu saya namanya Yohan. Kita percaya kalau kita juga sering berdoa ngedoain dia nganggur. Pengen dapat pekerjaan, lagi nyari kerjaan. Yohan ya. Kita percaya banyak yang doa pasti ada pekerjaan yang luar biasa. Itulah yang saya minta. Minta tolong. Tolong doain Yohan. Jonathan Ceping doain.
Iya. supaya cepat dapat kerjaan ya. Terus doain buat Tasa pernikahannya dilancarkan. Amin Terus ya. buat anak-anak yang ujian semuanya, Fani, Noel ya. Ada lagi? Ya semualah yang ujian doakan, yang ulangan juga didoakan. Terus sama Fani biar kandungannya baik-baik saja sampai melahirkan, selamat, sehat semuanya. Dan Ada lagi? udah itu aja. Udah untuk baptisan biar berjalan dengan lancar. Sama mamanya Ibu Pinta Putri ya. Biar Tuhan berikan operasinya nanti berjalan lancar dan diberikan dokter serta obat-obatan yang terbaik. Ya. Jadi mamanya Ibu Pinta Putri cepat pulihkan. Sakit apa ya, Ping? Sakit itu Bugam tulang pangkal pahanya. Katanya sih udah rusak gitu. Oh. Rusak. Hancur gitu. Iya. Udah hancur. Itu aja, Ceping. Makasih, Bugam. Ada lagi? Udah, yang berdagang biar Tuhan berkati usaha dan kerjaannya. Usahanya. Oke, itu aja. Silakan. Baik. Tuhan berkati. Masuk dalam doa ya. Dalam hal kecil apapun kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita minta Tuhan kasih hikmat kepada kita ya. Mari kita dalam doa Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan, malam ini Engkau telah berikan kami waktu yang luar biasa untuk kami bisa berkumpul satu dengan yang lain Tuhan. Engkau lihat Tuhan anak-anak yang butuh pertolongan-Mu Bapa. Urapi zaman dan atur hidupnya menjadi lebih baik. Berkati Tuhan yang bertugas pada hari ini Tuhan, yang dari WL, media dan firman Tuhan yang luar biasa untuk mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, untuk selalu penuh dengan hikmat dan akal budi-Mu Bapa. Tuntun kami semua Tuhan, satu persatu tanpa terkecuali. Engkau berkati Tuhan. Berikan kami semua Tuhan hikmat dan akal budi-Mu untuk kami bisa mengerti dan diberikan roh pengertian yang sangat luar biasa Bapa. Biar setiap langkah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam hal kecil maupun besar. Berkati Tuhan supaya diberikan kami semua kekuatan daripada-Mu Tuhan, diberikan hikmat dan pemikiran yang positif, pemikiran yang baik dan hati yang baik Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang butuh pertolongan-Mu Tuhan di dalam PTS, ulangan atau skripsi untuk Fani Tuhan. Kami semua tahu Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati dan bimbing Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, menerus bangsa-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan dalam kesehatan keselamatannya. Bungkus anak-anak-Mu Tuhan yang butuh pertolongan-Mu Tuhan untuk mengerjakan segala persoalan pelajaran yang akan diberikan Tuhan pada guru-guru dan bahan-bahan yang mereka harus kerjakan. Engkau berkati Tuhan supaya mereka Tuhan diberikan kepintaran untuk bisa menjawab soal-soal yang ada Bapak. Kau berkati supaya anak-anak semua mempunyai fokus dan konsentrasi yang penuh untuk pelajaran yang diberikan Bapak. Berkati Tuhan supaya semua pelajaran bisa diselesaikan dengan baik, dengan waktu yang diberikan Bapak, supaya cukup buat mereka semua Bapak. Aku berkati berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti PTS ulangan atau apapun Tuhan. Biar mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Berkati Tuhan supaya kelulusan mereka dalam sekolah Tuhan, dalam studi pada tahun ini Tuhan, Engkau campur tangan Bapak, supaya mereka semua mendapat nilai yang baik dan lulus semuanya. Terima kasih Bapak dalam surga, Engkau berkati, Engkau rapi Tuhan. Jamaah
dan semuanya dengan baik. Kami serahkan Ya anak-anak Tuhan Yesus. ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu Tuhan, mereka membutuhkan Tuhan zaman dan kasih-Mu. Dan Kau berkati juga Cilifong dan Rike Tuhan, yang butuh zaman-Mu juga Tuhan, yang dia minta Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai dia dan berikan kesembuhan dan pemulihan yang baik, Bapak. Engkau berkati Tuhan, urapi Tuhan Yesus bagi yang lain juga kalau ada sakit juga seperti mamanya Ibu Pingsa Putri Tuhan yang akan menjalankan operasi Tuhan. Engkau yang Allah yang sanggup dan Allah yang tahu Tuhan kebutuhan anak-anak-Mu Bapak. Engkau berkati semua para dokter, para suster, semua obat-obatan yang akan dipakai Tuhan, Kau campur tangan Bapak. Kau berkati, Kau urapi Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Yesus, Kau berkati amin. Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mamanya Ibu Pingsa Putri Tuhan. Kau berkati dan keluarga besarnya juga. Kau berikan sukacitamu Tuhan dan terus mengandalkan Engkau Tuhan dimanapun dan apapun musim hidup kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Saya juga naikkan ucapan syukur Tuhan buat Fani Bapa dalam kandungannya Tuhan. Terima kasih atas jawaban doa-doa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya Fani diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kekuatan Tuhan, diberikan waktu dan diberikan hari-hari dia Tuhan supaya bisa menikmati kehamilannya dan diberikan kegembiraan buat keluarga besarnya juga Tuhan. Kau berkati supaya Fani bisa lahir dengan selamat Bapak dan sehat semuanya Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Engkau berkati juga Tuhan cucu dari Ami Tuhan, Ibu Swanti, Jonathan Bapak. Saya tahu percaya Tuhan setiap kami juga membutuhkan pekerjaan yang Engkau berikan Tuhan. Kami semua percaya Bapak bahwa Engkau selalu menjamah Jonathan, diberikan pekerjaan yang baik, diberikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang dia punya, dan Kau berkati Tuhan, berikan orang-orang yang baik, berikan orang-orang yang tepat untuk menuntun dia mendapat pekerjaan yang baik Bapak. Berkati supaya ada kegiatan-kegiatan yang positif yang dia bisa lakukan Bapak. Kau berkati Tuhan supaya berikan jalan Tuhan supaya Jonathan dan mungkin adiknya juga dan keluarga besarnya juga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, perlindungan Bapak. Dan Ami juga yang di Sukabumi, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kelancaran, berikan kehidupan yang baik Bapak. Kau berkati Tuhan supaya diberikan kesehatan buat berkumpul dengan cucu-cucu yang lain, dengan anak-anaknya Tuhan, semua juga diberkati. Selalu diberkati apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka dibuatkan berhasil. Terima kasih Bapak dalam surga. Kau berkati Sasa Tuhan yang akan menikah di tahun ini Tuhan. Kau berkati, bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, berkati supaya pernikahannya berjalan dengan penuh hikmat, berjalan dengan lancar, semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran Tuhan buat segala keperluan dia juga Engkau penuhi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, biar semua bisa kumpul dan bisa merayakan dan bisa mengikuti acara yang akan berlangsung Tuhan. Kau berkati supaya semuanya berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan dan keluarga suaminya juga dan keluarga dari Sasa juga. Bapak Kau berkati kami semua. Bapak dalam surga, kami percaya Tuhan bukan kuat dan gagah kami juga terus mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami juga terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan dalam kehidupan kami ada sampai hari ini Bapak. Berkati Tuhan setiap kami Bapak, setiap anak-anak-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam dagang, apapun Tuhan Yesus. Engkau campur tangan Bapak. Berikan kelancaran, berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan,
penuhi, tuntun hidup kami Tuhan, supaya kami, apapun yang kami kerjakan boleh membuahkan hasil yang baik dan berhasil. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan kami makan minum yang cukup, berikan kami kesehatan, berikan kami rasa bersyukur Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Apapun Tuhan yang kami terima, apapun yang kami punya Tuhan, biar kami selalu bersyukur Tuhan. Karena kami belajar Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan. Apapun musim hidup kami Tuhan, kadang kami jauh daripadamu, kadang kami merasa kesel, merasa tidak dijawab doanya, tapi kami percaya Tuhan suatu hari nanti Engkau pasti memberikan kami sesuatu yang indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau berkati Tuhan pemerintahan yang ada dari paling tinggi sampai yang rendah. Kau penuhi mereka dengan hikmat akal budimu juga Tuhan, supaya mereka bisa memimpin negara ini dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat banyak Tuhan. Tuntun hidup kami semua Tuhan, berkati Tuhan dari pemerintahan yang ada, biar kehidupan kami boleh diberikan kenyamanan, diberikan kami waktu Tuhan untuk beribadah dimanapun kami berada Bapa. Kau berkati, berikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, agama apapun, suku apapun Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua, jamah dan atur hidup kami. Sekali lagi kami sangat bersyukur dan amat sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, pelayananmu, aktivitasmu, usahamu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semuanya. Oke, siap-siap Nathan, Gracia, Gio. Mana Gio? Ayo. Mana Gracia? Sudah siap? Gio sudah siap? Nathan sudah siap? Siap. Nathan sudah siap? Mana suaranya? Gracia, mana? Sudah siap. Gracia udah siap. Nathan sudah siap suaranya? Siap. Siap. Sudah siap? Ayo, itu. Satu, dua, tiga. Ayo. Haleluya. Lagi. Satu, dua, tiga. Ayo. Dadah, semuanya dadah. Berkati Yesus berkati. Terima kasih semuanya ya. Tuhan berkati selalu. Bimbing. Yesus berkati. Terima kasih. Adarma, Tuhan berkati. Mama, Tuhan berkati. Ayati. Payang, Vera, Tuhan berkati. Berkati Pak Dharma. Ibu Ana. Ya. Oke. Oke, Tuhan berkati, sehat selalu semuanya. Amin. Amin.